Sobat Culture, kira-kira usaha apa yang modal awalnya itu 300.000 dalam 4 tahun menjadi 900 juta? 5 kilo ini saya pelihara, alhamdulillah semuanya itu mati. Oke. Besar ukuran berapa Pak sini? Saya pernah 1 kilo isi 1 ekor. 1 ekor? Iya. 1 kilo? 1 kilo. Ini berapa Mas? 80. Ya udah bawa sini sekilo. Gitu. Udah, saya taruh, geletakin gitu aja, dibayar 80.000, dia kasih 100.000, nggak minta kembali. Dan, memang enak sih, seneng ada, tapi kan tetap rasanya beda gitu kan. Nah gitu, nggak akhirnya beli karena kasihan. Nah, kan nggak enak ya? kurang lebih kayak gitu. 200 kolam, targetnya Bapak tahun ini berapa Pak? Insya Allah untuk 2024 saya pengen tembusin 1.000 dulu lah. Sobat Culture, saya akan ngobrol dengan seseorang yang memulai usaha dari sebuah gentong bekas dan 300.000 rupiah. Dalam 4 tahun dia bisa mengembangkannya menjadi 900 juta. Bersama saya, Kang Wardi. Selamat sore Kang Wardi. Selamat sore juga. Jadi bener nggak itu Kang Wardi? Usahanya awalnya dari sebuah gentong bekas, Iya. 300.000 kemudian jadi 900 juta. Usaha apa itu Kang Wardi? Yang saya lakukan saat ini adalah usaha budidaya belut. Oke. Begitu. Usaha budidaya belut kawan-kawan. Kenapa saya tadi bilang 900 juta? Kang Wardi ini sekarang punya 200 kolam. 200 kolam. Ya. 200 kolam, hitung-hitungannya setiap panen satu kolam berapa Kang Wardi? Minimal 50 kilo. 50 kilo Minimal. dikalikan 200 kolam. 200 kolam. Iya. Dikalikan berapa rupiah? Harga jual saya enggak mesti, terkadang ya minim-minimnya 80.000 lah. 80.000. 80.000. 80.000 kali berapa kilo itu ya? Itu kalau sekitar 800 sampai 900 juta ya? Kurang lebih. Kurang lebih itu kan Kurang ya, lebih. Jadi itu kawan-kawan, yang membuat kaget saya pertama kali datang ke sini adalah lokasi Kang Wardi ini di Wukir Sari, Cangkringan. Ya, kalau kawan-kawan pernah ke Jogja, ke kawasan Cangkringan atau berwisata ke tempat Mbah Marijan, Iya betul. itu biasanya dilewati. Nah, di sini itu udaranya dingin ya. Iya. Setahu saya belut itu di daerah yang agak panas lah. Betul. Nah, ketika Kang Wardi kemudian memutuskan beternak belut di sini, Iya. itu apa yang memicu dan bagaimana tanggapan orang-orang sini? Ini awal mungkin ya. Awal itu saya sendiri aja, saya pribadi, saya nggak ada kepikiran bahwasanya saya ini akan menjadi pembudidaya belut ya. Maaf saya katakan, saya bukan mengatakan saya pengusaha. Ya. Walaupun banyak yang mengatakan saya pengusaha belut. Namun saya tetap berpikir saya masih pembudidaya belut lah. Jadi kurang lebihnya dulu saya hanya iseng gitu kan, hanya iseng. Kenapa saya iseng kok kenapa di belut gitu kan? Awalnya ini saya bukan orang sini asli. Saya bukan orang Jogja. Saya pendatang ya karena saya ikut istri di sini. Nah, kira-kira saya tinggal di sini dari 2010. Saya asal dari Bogor. Nah, beberapa tahun beberapa tahun silam, saya itu teringat saat saya lagi kehabisan kerjaan. Dulu saya kerja di bangunan, kadang serabutan di mebel, hingga saya buka juga mebel juga. Kadang ya kembang kempis, kadang ada orderan, kadang tidak. Saat saya banyak waktu senggang, kemudian saya itu kok teringat saat saya main di sawah, ya milik-milik warga lah gitu kan, jalan-jalan. Kok inget, ini mumpung gak ada kerjaan, saya memancing-mancing belut. Nah, ngurak mungkin bahasa kasar dari Bogor itu ngurak. Ngurak. Nggak pernah dapat. Jadi saya kok jadi kayak macam ngidam apa gimana, kok jadi pengen makan ikan belut. Nah, hingga akhirnya saya tanya, di mana nih saya dapat ikan belut? Kok di sini pasar nggak ada belut? Belut nggak ada Mas. Di sawah di sini juga nggak ada. Sulit sekali di situ. Nah, hingga akhirnya kemudian saya dapat info gitu kan, ada di beberapa daerah katanya itu sudah kondang, iya kan? Kondang itu belut atau gudangnya atau sentranya belut gitu kan.
Nah, kemudian saya carilah di tempat itu. Memang di sana banyak. Namun pada saat itu saya beli itu minimal harus 1 kilo, iya kan? Yeah. Kemudian kalau saya beli 1 kilo, jika sisa untuk apa? Kan gitu, kebanyakan. Nah, kemudian saya berpikir, tak simpan aja lah, mungkin sebagian di lumpur, karena dia hidup di lumpur, karena setahu saya kan begitu. Kemudian saya simpan di lumpur separuh, yang separuh saya konsumsi. Namun yang separuh ini ya gagal, ya terus terang yang setengahnya lagi mati, namun tetap saya katakan saya konsumsi juga. Namun beberapa bulan kemudian saya teringat lagi kok. Jadi saya pengen budidaya belut. Nah gitu kan. Nah, tujuan saya dulu saya nggak ada berpikir bahwa belut ini mau saya jual. Ya kan. Saya hanya untuk simpenan saya. Konsumsi sendiri. Nah, konsumsi di mana saya butuh, saya ambil. Kan gitu. Hingga saya tidak sulit. Contoh kecil, tempo hari aja saya harus jauh. Umpamanya saya beli ke beberapa ke satu daerah tadi. Itu perjalanan sekitar 1 sampai 1,5 jam kita harus cari gitu kan, sedangkan jauh. Nah, kemudian kalau saya simpan kan lumayan kan gitu, itu tujuan saya, tujuan awal ya begitu untuk saya simpan. Lalu gagal juga, kok jadi malah tambah penasaran kan begitu, kok kenapa nggak bisa? Lama dia hidup lumpur gitu kan, udah kita kasih makan sisa nasi atau sisa makan atau apa masih nggak bisa juga. Kemudian saya cari tahu, kadang suka iseng-iseng. Saya buka di internet, baik itu di Google, baik itu di YouTube, gitu kan. Saya buka tutorialnya. Cara budidaya belut seperti ini, kemudian saya contohkan. Namun, tempo hari ada pencerahan buat saya. Wah, sepertinya ini masuk ini. Dengan cara seperti ini masuk di akal, gitu kan. Saya coba lagi. Kemudian saya cari bibit. Mungkin bibit dari sana memang nggak masuk. Pikir saya kan itu. Nah, kemudian setelah saya coba itu, saya cari dari online. Nah, saya pesen tempo hari ya kurang lebih kalau nggak salah sekitar 5 kilo. 5 kilo saya cari di online, kemudian saya pelihara. Nggak ada yang saya konsumsi. Saya karena saya penasaran dari awal itu karena gagal, saya penasaran. Ini saya konsumsi gitu. Berarti belinya itu sudah usia konsumsi berarti? Ya dibilang konsumsi ya konsumsi karena di belut ini kan setahu saya Mas ya. Jadi setahu saya kalau dikonsumsi di belut ini nggak ada ukuran. Nah, sekarang kan yang paling kecil pun bisa konsumsi mungkin kan. Kalau dulu pas beli awal itu ukuran berapa? Dulu saya beli awal itu ya sekitaran ukuran ya sekitar sejari lah kurang lebih kan gitu. Sejari. Namun kan karena saya juga kan pernah melihat, pernah menyaksikan sendiri dulu waktu saya masih kecil, waktu di sawah. Pernah juga saya melihat ada belut besar, mungkin sebesar ini, sebesar jari kan bisa kita pelihara lagi, kan bisa tambah besar lagi, kan harapan saya begitu. Itu 5 kilo gagal? 5 kilo ini saya pelihara, alhamdulillah semuanya itu mati. Nah kayak gitu. Nah namun di situ memang ada sedikit dibilang pemicu, ya mungkin pemicu bagi saya kan. Dari kegagalan yang 5 kilo ini pemicunya di mana? Ya di satu sisi ya banyak sih yang memikirkan hal negatif, ya kan, yang saya terima dari baik itu dari masyarakat, tetangga, teman mungkin kan ya. Untuk apa sih? Ya sayang-sayang uang. 60.000 kali sekian ya lumayan. Nah gitu. Bahkan terus terang jangankan orang lain, mungkin secara langsung istri saya sendiri aja sempat ngomel. Ya intinya saya ngobrol sama istri saya. Kalaupun ini gagal, toh saya nggak gagal dalam melakukan kewajiban saya menafkahi kamu. Kurang lebih gitu ya, sedikit keributan gitu kan. Saya boleh pegang nggak Pak? Boleh silahkan. Ini masa kecil saya. Nah, ini namanya ngawil teman-teman. Jadi kalau mencari belut atau urak-urak ya Kang Wardi ya. Betul. Kalau belutnya besar itu cara megangnya itu kayak gini. Nah, biasanya kayak gini. Terus biasanya kemudian dihantamkan pada ini apa namanya, tulang kering. Tulang, betul. Ya, tulang kering. Ulang itu disendati pakai apa namanya, kelapa itu ya. Betul. Terus diseret tuh sepanjang jalan. Nah, ini belut super yang ukurannya besar, dan ini kalau misalnya sekarang ada yang mau beli ke sini, bisa Pak? Masih bisa. Ini aja masih terbilang masih kecil. Oh, ini masih kecil? Masih kecil. Ini paling sekilo isi 10. Berarti paling besar ukuran berapa Pak sini? Saya pernah 1 kilo isi 1 ekor. 1 ekor? Iya. 1 kilo? 1 kilo. Besarnya seberapa tuh Pak? Ya mungkin ya dari sini kecil dikit lah. Kecil dikit. Beberapa kemudian saya gagal lagi hingga yang terakhir ini, yang keempat kalinya saya udah mulai putus asa, saya nggak akan coba lagi di belut.
gitu kan. Nah, karena apa? Saya udah 3 kali gagal. 3 kali gagal. 3 kali gagal itu berapa tahun, Pak? Kalau ketiga kali gagal ini mungkin kegagalan ini nggak nyampe setengah tahun. Ya, sampai setengah tahun. Enggak, Berarti ya terus menerus tadi tuh gagal, langsung ganti lagi. Enggak juga. Ada jeda berarti ya? Ada jeda banyak, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sampai dapat uang. Sampai dapat uang lagi buat beli bibit baru lagi, kan gitu. Kemudian saya pelajari lagi gimana caranya, hingga yang terakhir itu ya saya dapat info katanya ada belut bagus, yaitu belut hasil rawa, ya kan, belut rawa. Kemudian saya coba. Nah inilah saya yang awal saya nggak tahu ini belut apa, yang gagal ini, kemudian yang rawa nih, yang akan saya coba, ya kan. Jika ini masih gagal juga, mungkin sudah memang kurang lebih belut memang tidak bisa dibudidaya, karena saya sendiri aja tahu tidak pernah dapat tempat pembudidaya belut, kan begitu. Nah, hingga akhirnya itulah terakhir itu. Terakhir saya dapat info katanya ada kiriman dari Kalimantan tempo hari. Saya coba itu, ya udah enggak masalah. Iya, kalau gagal ya sudah berhenti bener-bener ya. Betul pensiun. Nah, saya nggak mau coba lagi gitu kan. Saya punya tempat tempo hari gentong. Hanya gentong plastik, ya ukurannya mungkin sekitar berapa ya 250 liter lah itu. Nah itu kemudian saya potong jadi 2. Saya potong jadi 2 kan berbentuk gelas gitu kan. Di sini saya taruh ya 2 kilo, yang satunya 2 kilo, 1 kilo lagi saya masak. Karena memang saya hobi, tujuannya juga kan saya buat dimakan, bukan untuk dijual. Nah setelah itu, setelah saya tebar, beberapa hari kemudian lah saya kerja, sibuk terus dengan pekerjaan. Itu tidak saya begitu saya perhatikan. Ya paling kalau pas saya lagi libur, paling saya taruhin cacing, kemudian saya tinggal pergi. Kadang saya taruhin keong sawah, udah saya tinggal pergi gitu aja kan. Nah, setelah selesai dari kesibukan saya di kerja, kerja luar lah, kuli gitu mungkin ya. Di kuli, alhamdulillah loh, ini saya nganggur lagi. Saya teringat, oh ya saya punya belut. Saya pengen coba main-main lagi di belut, kan gitu kan. Udah, yang dulu itu saya korek-korek. Nah, kalau nggak salah setelah saya hitung-hitung, ini perasaan udah ada 3 bulanan. Lebih ini nih. Saya pengen penasaran, saya bongkar. Alhamdulillah itu besar-besar. Itu bisa besar. Bahkan ada sebagian bahkan yang kecil pun ada. Saya berpikir ini anak, cuman nggak begitu banyak ya. Cuman beberapa ekor saja. Hingga akhirnya berpikir apa ini beranak apa gimana. Saya penasaran. Tambah besar kelihatan padat. Kemudian saya cari terpal. Saya buat pakai terpal. Karena memang saya gunakan pakai terpal itu karena dadak. Dibilang dadaknya itu setelah saya panen, kan saya nggak ada lagi tempat. Kalau saya pakai batako, waktunya kan nggak mungkin. Kemudian saya pakai terpal. Itu alasan pakai terpal ya? Nah itu alasan dulu pakai terpal itu. Jadi bukannya ya satu juga memang dana juga kan terbatas. Kemudian saya pakai terpal, saya coba lagi di situ. Nah itu dari satu gentong saya potong jadi 2, iya kan. Kemudian saya kembangkan. Kemudian pas saya bongkar itu banyak. Kemudian saya buat lagi 2 terpal. Ini ukuran kolam saya ini standarnya 1 meter kali 2 meter. Kenapa? Kenapa nggak langsung yang besar? Ini dari hasil pengalaman saya. Dari pengalaman? Ya kan, dari pengalaman saya. Juga dari, katakan dari bayangan saya. Kita kan kalau panen belut ini kan lumpurnya kita angkat sedikit demi sedikit. Kan begitu? Nah, kalau seumpamanya saya buat kolam belut ini besar, umpamanya selebar kolam empang gitu ya, kolam ikan itu luas. Terus kapan kita mau selesai pasca panennya? Kan begitu. Dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, kemudian berhasil, artinya Kang Wardi bisa menganalisis nggak itu? Gagalnya kemarin sebelumnya apa, dan kemudian ini berhasil karena apa? Dari faktor satu, mungkin dari bibit yang memang bukan seharusnya untuk dibudidaya. Nah, begitu. Karena apa? Yang sebelumnya hasil tangkapan liar atau hasil setruman. Nah juga selain dari bibit, setelah saya pelajari juga, itu bukan juga dari faktor bibit juga, ya termasuk dari media atau fermentasi. Nah itu kan katanya kalau budidaya belut persoalannya kan memang apa selain benih tadi itu soal medianya. Betul media. Artinya menemukan formula sendiri berarti? Ya insya Allah.
Tapi saya ingin tahu ketika kemudian awal mula ya membudidaya belut ini. Iya. Tanggapan tetangga atau teman-teman dekat atau keluarga itu menganggap Kang Wardi apa nih? Sebelumnya apa sesudahnya sekarang? Sebelumnya dan sekarang gitu kan. Dan sesudahnya. Yang pasti ya, kalau sebelumnya ini memang kegiatan saya mungkin ya. Kegiatan saya ini untuk ngisi waktu luang, nganggur, dianggap aneh gitu kan. Aneh. Teman sendiri aja lah. Temen nongkrong atau apa, bahkan saudara kayak nggak ada kerjaan ngurusin belut. Nah gitu kan. Ya kalau nggak ada kerjaan mending golek kerjaan lain kan gitu, cari kerjaan yang lain seperti itu. Apa yang bisa menghasilkan atau gimana. Saya pikir, kemudian saya jawab enak aja. Pengennya sih, tapi kan kerjaan sekarang susah. Daripada bengong, suntuk, pusing, ya udah mainan belut gini. Kamu jadi duit gak? Nggak jadi duit, saya doyan. Nah kurang lebih gitu aja, udah simple gitu kan. Ya seperti itu. Sekarang mereka gimana? Sekarang setelah melihat seperti ini, itu hal yang seperti itu nggak pernah saya dapatkan, melainkan sebaliknya. Yang saya dapatkan, gimana perkembangan belut? Kapan-kapan ajarin kita. Kita juga pengen juga. Siapa tahu kita bisa kerja bareng-bareng. Oke. Boleh seperti itu. Berarti kan singkat cerita tadi dari gentong satu, kemudian besar-besar, Bapak kemudian memindahkan itu ke terpal. Iya. Terus kemudian berkembang lagi. Betul. Saat itu berarti sudah mulai membudidaya, artinya belut itu sudah beranak sendiri gitu kan. Betul. Sampai sekarang kemudian tadi itu prosesnya saya dengar nih ya cerita dari Kang Wardi itu kan awal mula tidak menjual belut konsumsi dulu. Iya. Tapi ingin berbanyak kolam. Iya. Karena katanya kalau jual langsung di sini itu pasarnya sebelumnya nggak ada gitu kan. Ketika tetangga-tetangga ditawari katanya ya dengan 90.000 atau 80.000 sekilo, mending saya beli ayam dapat 2 kilo. Iya. Betul itu Pak. Betul. Nah jadi gini, kurang lebihnya gini ya. Jadi setelah yang dua kolam ini saya panen. Iya. 2 kolam ini saya panen. Ya katakanlah dari tadi 1 gentong saya tebar di 2 kolam terpal gitu kan dengan ukuran 1x2. Kemudian 4 bulan kemudian saya pengen tahu. Tempo hari saya nggak ada niatan untuk jual. Nah kemudian saya kembangkan lagi kan begitu. Jadi itu masih belum ada saya niatan untuk jual. Kalaupun dulu memang ada juga lah 1-2 tetangga beli paling hanya untuk katakan kurang lebihnya untuk obat. Ya gitu kan. Nah seperti itu. Atau juga tombok pengen kan begitu. Nah itu baru saya jualkan kan gitu. Itu nggak ada niatan. Nah setelah itu, setelah yang dari 2 kolam ini kemudian saya panen lagi, saya buka lagi 6 kolam tempo hari. 6 kolam. 6 kolam. Itu bibitnya dari yang 2 kolam itu. Yang dari kolam itu tadi. Hingga akhirnya istri yang ngingetin saya. Loh, jenengan nah sekarang coba kalau ini besok anaknya mau masuk SMP. Butuh pembiayaan. Ya entah buat seragamnya, sepatunya, bukunya, kan seperti itu. Ya gimana? Nah sekarang coba kalau dulu, nah buat apa ini ada banyak kolam? Kan gitu, kalau nggak ngasilin, kan gitu. Coba kalau dulu beli ayam, nah sekarang mungkin bisa dijual, kan gitu. Oh iya ngomong-ngomong jual, kenapa nggak saya jual, kan gitu. Kemudian itu nggak semudah kita membalikan tapak tangan untuk saya cari pasar. Hingga akhirnya saya tawar-tawarkan, yang saya tahu kan cuma teman dekat, relasi terdekat, mungkin saudara, kan gitu. Saya tawar-tawarkan, bahkan saya tawarkan di grup-grup terdekat, yang saya punya grup WA, kan gitu. Hingga akhirnya tuh tanggapan pun ya masih responnya masih kurang enak lah, kurang lebih ya. Bahkan ada yang jawaban, berapa sih kilo mas? Ya 80.000, 80.000 kok, gitu kan. Daripada 80.000 mending ikan ayam, mending dapat 3 kilo. Nah, tempo hari ikan ayam kan sekitar 30-an, 27 kan gitu. Ya memang betul 3 kilo, tapi kan ini belut itu jarang. Kalau ayam di tempat mana ada gitu. Tapi kalau belut nggak mesti apa enaknya juga. Paling cuma segitu aja kan gambarnya itu. Hingga akhirnya sekalipun ada yang beli, sekalipun pernah ada yang beli, itu bukan karena pengen. Karena? Ya mungkin entah nggak enak gitu kan. Oh enggak ya, karena yang jual teman sendiri nih. Teman sendiri gitu kan. Lah, gitu kan. Nah, mau lari sini. Berapa mas? 80. Ya udah bawa sini sekilo. Gitu. Udah, saya taruh
Geletakin gitu aja, dibayar 80.000, dia kasih 100.000 nggak minta kembali. Udah kembalinya dibawa aja gitu kan. Saya bilang, aduh, memang enak sih, seneng ada, tapi kan tetap rasanya beda gitu kan. Nah gitu, nggak akhirnya beli karena kasihan. Nah, kan nggak enak ya? kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian saya mulai terangnya usaha saya ini setelah ada yang nyarankan ke saya, Mas, sampean percuma kalau sampean cuma tawarin di sekeliling sampean, kan gitu. Orang-orang terdekat sampean, percuma. Nah, percumanya gimana? Loh, jenengan nggak tahu toh, sampean tahu. Wong teman-teman sampean ini paling ya sampean tahulah kehidupannya. Nggak jauh beda dengan jenengan. Kurang lebihnya ya nggak jauh dengan saya kan. Ya pikir-pikir ya juga. Wong sampean aja tahu dia aja seperti gimana, kurang lebih kan gitu. Oh iya betul juga, saya bilang gitu. Nah terus gimana baiknya? Ya sekarang sampean kan punya handphone sudah Android. Nah tempo hari kan bahasanya Android gitu ya. Nah itu bisa, jangan sampean kan punya grup Facebook, apa TikTok, nah itu dimanfaatkan kan bisa. Nah, ternyata betul juga. Kemudian saya, apa salahnya sih saya nge-share? Nah, itu kan, daripada cuma nonton, saya share di Facebook. Nah setelah itu, barulah mulai ada titik terang. Ada yang tawar, ada yang serius tawarnya, ada yang nyampe, oh kiriman pesanan 5 kilo sampai keluar daerah gitu kan. Kemana Luar Jogja. Luar daerah. Nah, itu tempo hari ada yang pesan sampai ke Sukabumi minta 5 kilo. Tapi kan kita masih tolak karena terkendala perjalanan, saya belum tahu juga gitu ngirimnya caranya gimana, ngirim barang hidup, nah seperti itu. Nah paling saya jauh-jauh mungkin jarak sekitar wilayah Jogja di sini ada yang pesen 5 kilo saya anter sampai ke Bantul kemana gitu kan, kurang lebih itu. Nah setelah itu saya antar. Nah setelah itu mulai rame, ya kan, bahkan yang saya panen dari 6 kolang ini malah kurang pesanan. Nah gitu loh, ini kok jadi banyak. Akhirnya jadi saya udah mulai lagi semangat buat lagi gitu, hingga seperti sekarang ini. Dan sekarang udah tambah banyak pesanan, malah kurang-kurang. Sekarang pesanan kurang-kurang. Saya dengar itu ada juga yang pesanan dari luar negeri juga. Alhamdulillah ada. Berapa ton tuh Pak? Itu ada yang permintaannya itu 1 ton per ya 2 minggu lah. Per 2 minggu? Per 2 minggu, per 1 minggu ada juga. Itu dari mana aja tuh? Ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina, ada yang dari Korea, Taiwan, itu Malaysia, Singapura ada juga. Bapak sanggupi? Belum. Belum ya? Masih bingung. Ini aja kadang untuk lokal aja saya masih kurang. Untuk lokal pun masih kurang. 200 kolam. Targetnya Bapak tahun ini berapa, Pak? Insya Allah untuk 2024 saya pengen tembusin 1000 dulu lah. 200 kolam. Nanti arah pengembangannya untuk 1000 kolam kemana nih, Pak? Ya insya Allah nanti saya mau minta tolong lagi. Mudah-mudahan ya Pak Lurah berbaik hati lagi, memberikan lagi lahannya untuk kami gunakan lagi ke belakang. Yes. Perlu closing nggak? Selain kemudian tadi pesanan dari luar negeri itu sudah ada, pesanan di Indonesia itu juga dari berbagai daerah. Betul. Nah, yang saya lihat itu setiap hari di sini itu selalu ada tamu yang datang untuk ya mulai dari ingin tahu saja sampai belajar. Iya, betul. Sini ada pelatihannya. Alhamdulillah, sekarang sudah saya siapkan, saya sediakan untuk pelatihan. Jadi kurang lebihnya gini Mas, dulu kan saking banyaknya juga orang yang merespon usaha saya. Ya kan, merespon usaha saya, datang ke sini, tanya, ada yang pesen, ada yang mau tanya-tanya gimana caranya. Toh saya berpikirnya dulu kan simple, karena saya tahu tamu adalah raja, kan begitu. Dia datang, ya kami ya jamu sebaik mungkin di sini gitu kan. Namun setelah itu, setelah mulai rame-rame sekarang ini dan banyak juga yang tahu tentang saya, nggak cuma sekarang satu hari itu udah lebih dari kadang 5 rombongan dari berbagai daerah minimal itu kan. Itu yang datang langsung. Datang langsung. Belum kalau yang konsultasi lewat handphone ya. Iya betul. Jadi kawan-kawan saya lihat ya dari kemarin itu kan chat yang masuk ke WA Kang Wardi itu banyak banget. Bahkan ada yang sampai nggak dibalas ya Kang Wardi. Iya betul. Bukan nggak dibalas ya, mohon maaf nih. Jadi
untuk semua masyarakat dimanapun juga berada gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekali apabila ada WA panjenengan atau panggilan tak terjawab yang tidak saya jawab, itu bukan maaf, bukan berarti saya tidak merespon, karena memang saking banyaknya. Mungkin sekarang aja untuk sampai hari terakhir ini mungkin udah sekitar 2000 pemirsa atau masyarakat yang menghubungi. Nah seperti itu. Iya. Dari pelatihan ini saya membuka ada 3 paket. Nah, untuk paket di sini kan ada 3 paket. Paket pertama itu adalah paket A, ada paket B, dan ada paket C. Nah, dari paket A itu administrasinya sebesar 2 juta. Ya kan? 2 juta dapat apa itu? Nah, 2 juta ini saya akan kembalikan lagi ke mereka dalam bentuk program, yaitu untuk tindak lanjut langsung. Nanti saya berikan ada kolam terpal, ada media, ada juga penguat, mungkin dari penguat dari untuk kolam gitu kan, bambu untuk terpal, ya, bambu. Nah, terus ada juga bibit belutnya sebanyak sekapasitas kolam itu, yaitu 10 kilo. 10 kilo. Nah, begitu. Paket B, Pak? Kalau paket B itu 1 juta. 1 juta. Nah, itu 1 juta nanti saya fasilitasi ini saja, apa namanya, bibit belutnya saja. Bibit belut saja. Sebanyak 10 kilo. 10 kilo. Berarti 10 kilo 90.000 kali 10 kilo 900.000. Iya, betul. Sisa 100.000. Ya. Itu ongkos apa itu, Pak? Ya, mungkin kalau yang 100.000 minta keikhlasannya untuk, ya kami kan sering mantau juga untuk biaya. Untuk konsultasinya kurang lebihnya gitu. Jadi itu sudah sangat-sangat inilah apa mencukupi ya, Pak ya. Insya Allah. Itu kalau teman-teman dananya cuma 1 juta. Ya. Paket C, Pak? Kalau paket C itu saya biayanya 150 saja. 150 saja. 150.000. Oke, 150.000 dapat. Itu mungkin dapat materi. Dapat materi ya? Iya. Dapat apa? Modul atau konsultasi? Modul plus konsultasi. Modul dan kalau modul itu dari paket A, B maupun C tetap modul dan materi saya berikan. Oke. Dan di tempat Kang Wardi ini juga menyediakan menu makanan khas belut. Betul, betul. Tadi saya sudah menikmatinya, ada belut goreng, sambal belut, rica-rica belut, mangut belut, tongseng belut, ya. Ada keripik belut. Ada keripik belut juga, ya. Semuanya fresh. Ya.